Shalom jemaat terkasih, kita bersyukur berterima kasih kalau kita boleh hidup hari ini. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana teknologi berkembang dengan begitu pesat. Nah, sebagai gereja kita juga harus belajar untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dan salah satu hal yang ingin kami sosialisasikan adalah mempermudah untuk Bapak Ibu mengembalikan persepuluhan milik Tuhan ataupun memberikan persembahan dengan cara scan QR code yang akan ditampilkan di layar ini. Nah, sebelumnya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengerti bagaimana caranya, setelah ini akan ada video tutorial bagaimana cara menggunakannya. Bapak Ibu bisa memilih QR Code sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apabila ingin mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Bapak Ibu bisa memilih QR Code untuk persepuluhan atau persembahan lain-lain. Bapak Ibu dapat memilih QR Code untuk persembahan lain-lain. Nah, Bapak Ibu akan memperoleh QR Code dari link channel kita di YouTube dan khususnya di bagian deskripsinya. Atau nanti dari pihak sekretariat akan mengirimkan QR Code itu melalui WA Center kita. Nah, selain dari BCM Mobile, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada di handphone Bapak Ibu masing-masing, seperti OVO, Shopee, Danaku, dan yang lain-lain Bapak Ibu. Jadi zaman sudah semakin mudah, kita akan terus menabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, orang yang menabur, dia akan menuai. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Mari saya undang setiap kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Mari bawa korban syukurmu. Mari bersorak bagi nama Tuhan. Woo! Mari semuanya.
setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari jamah setiap kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Amin. Berikan kami mata seperti Yes, mata-Mu. Tuhan. Yang Yes, mampu Bapa. melihat kehendak Bapa dalam hidup Amin. kami Amin, Tuhan. Yes. Mari terus ajari kami. Yes. Kami perlu Engkau Yesus. Yala bala 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 sini yala bala 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 bes. Yala bala 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 bes. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Bapa yang setia. Yesus tolong kami, jamah kami Tuhan. Yala bala 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 sini yala bala 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 yala bala 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 bersyukur. Yala bala 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 bersyukur. Yala bala 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 bersyukur. Yala bala 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 bersyukur. Yala bala 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 bersyukur. Yala bersyukur. Mari dengan segenap hatimu katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami. Ubah hati kami, mata kami seperti mata-Mu. Amin. Biar kami mampu melihat hal-hal yang Engkau siapkan. Engkau kehendaki, Engkau rancangkan dalam hidup kami, dalam hidup orang-orang di sekeliling kami. Iya. Ajar kami mampu memberikan arah sebagai anak-anak terang Tuhan. Amin. Karena Engkau adalah Bapa kami. Yes. Engkau pencipta dunia ini. Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Amin. Buka hati kami dalam ibadah ini untuk kami menerima firman-Mu. Roh Kudus bicara bersama-sama dengan hamba-Mu lewat hamba-Mu kepada tiap-tiap pribadi yang hari ini mendengar firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih buat Yoke dan teman-teman. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Mantap. Luar biasa ya, hari-hari ini kita menikmati ibadah di rumah saja. Bersyukur. Hari ini topik khotbah saya adalah hikmat di dalam corona. Wah, saudara, ya, ada hikmat di dalam corona. Dalam situasi menghadapi musim-musim atau masa pandemi corona ini, ada hikmat Tuhan. Ya. Saudara, saya memperhatikan, merenungkan semua yang Tuhan izinkan terjadi, saudara, itu baik adanya. Pasti ada hikmat yang datang dari Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Saya percaya corona tidak dibuat atau datang dari Tuhan. Ya, karena Bapa kita mengasihi kita. Tapi segala yang terjadi itu seizin Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan, kita mesti memetik hikmat di tengah-tengah masa-masa ini. Ya, sebagai generasi
daripada pelita, generasi terang, bagaimana kita melihat dan bersikap di tengah-tengah corona. Hal yang pertama, saudara, saya mengajak saudara berpikir ke depan. Sebagai generasi terang, kita mesti berpikir ke depan. Begini, masa-masa ini saya menemukan ada 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang selalu hidup di masa sebelum corona. Cara berpikirnya gini, kapannya kembali seperti dulu lagi? Kapannya kita bisa bersama lagi? Ya, kayak lagu-lagu zaman jadul, saudara. Ya. Tapi saya mau beritahu saudara, kapanpun itu kita tidak bisa seperti dulu lagi. Beda, Pak, nanti akan kembali seperti dulu. Enggak. Kalaupun kembali seperti dulu, usia kita udah beda. Ya kan, saudara? Jangan hidup di masa lalu. Dan saya percaya sekali, kalaupun ini semua normal, adalah sebuah tahapan normal yang baru. Kalau pola pikir saudara menanti-nantikan masa lalu seperti dulu lagi, itu tidak tepat. Jenis orang kedua adalah orang yang hidup di masa musim corona terus-menerus. Ngapain? Gak ada kerjaan, di rumah saja, kurangin kegiatan, bangun siang, nanti makan, habis itu tidur lagi, putar sana, putar sini. Nah itu masa orang yang gak move on. Jenis orang yang hidup di masa corona maksud saya. Gitu-gitu aja dia pikir, nantilah tunggu pulih lah. Tunggu ini, tunggu itu, tunggu terus. Bisa tunggu sehari, bisa sebulan, bisa setahun saudara. Bisa lebih dari itu. Lalu bagaimana sikap orang percaya? Berpikir, cara berpikirnya after corona. Setelah corona apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana mulai dari sekarang sampai ke depan hidup saya jadi berkat, bisnis saya jadi berkat, pekerjaan saya jadi berkat, gereja saya jadi berkat, pelayanan saya jadi berkat. Buat saudara yang pemimpin rohani, pengurus gereja, hamba Tuhan, berpikirlah bagaimana setelah corona. Apa yang saudara harus lakukan? Contohnya buat gereja kita ya, di bidang media diperbaiki personilnya, diperkuat, kemudian investasi supaya alatnya lebih canggih dan lebih baik. Supaya kita bisa jadi berkat lebih lagi karena ke depan, bukan ke depan, sekarang sudah kelihatan sekali saudara, gereja sangat membutuhkan media dalam memberitakan Injil, menguatkan jemaat, dan kita ketemu lewat media. Kemudian apa lagi? Ya, gereja online bukan sekedar saudara tidak ketemu online terus enggak. Pasti ke depan akan ketemu, boleh ketemu, bisa ketemu, tapi gaya hidupnya sehat, ketemunya dengan cara yang berbeda, saudara. Lalu kemudian banyak menggunakan media. Misalkan SPK bisa dilakukan lewat media online dan sebagainya. Ya. Kemudian gereja kita juga termasuk cukup update. Persembahan nanti bisa tap ya dan sebagainya, itu kan kemajuan yang kita perbuat, itu kondisi gereja. Lalu kemudian tiap-tiap pribadi sebagai anak Tuhan pikirkan bagaimana sih di musim-musim ini dan ke depan rohani saya bisa lebih oke. Apa sih cara bersekutu, cara ibadah yang benar menurut Alkitab? Itu tanggung jawab tiap-tiap pribadi, selidiki, kerjakan, supaya kita itu bisa maju. Jangan nanti ke gereja lagi, paling sebulan lah, paling 2 bulan lagi, tunggu. Lah kalau 2 tahun gak bisa ngumpul-ngumpul, berarti kita kehilangan waktu 2 tahun untuk intim dan terus maju di dalam Tuhan. Jangan menunggu saudara. Hiduplah di masa cara berpikirnya adalah after corona ini apa yang kita bisa perbuat. Lalu yang bisa dibuat sekarang buat, jangan tunda. Nanti begitu selesai semuanya orang baru berpikir kita sudah lari.
Orang-orang yang selalu berpikir ke depan pasti dia akan berbeda, ya. Antisipasi dan persiapan yang cukup membuat kita bisa lebih maju. Intinya bukan soal bagaimana saya kaya diberkati, tapi intinya berpikir bagaimana hidup saya bisa jadi jawaban, jadi berkat buat orang lain. Baik itu gereja, pribadi, bisnis, ya, maupun pekerjaan. Jadi mulai hari ini doakan dan pikirkan after corona saya bisa kerjakan apa dan apa yang bisa dimulai dari hari ini. Bapak Ibu, saya mau dorong Bapak Ibu pikirkan dan tuliskan. Pak, kurang hikmat, ada 2 solusi. Pertama doa, minta hikmat Tuhan. Kedua, cari orang-orang yang lebih pengalaman dan profesional di bidang yang engkau mau, kemudian diskusikan. Ya, saya sendiri banyak dapat hikmat ketika ngobrol di telepon, WhatsApp call, 1 jam, 2 jam dengan para pemimpin rohani, mentor-mentor saya, ya, tentang situasi dan kondisi ke depan kita saling tukar pikiran. Itu mesti dikerjakan, saudara. Kemudian dalam negeri, luar negeri, buka kesempatan, pikirkan caranya supaya kita bisa menyelesaikan. Ya. Jadi saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, kalau bisa dibereskan sekarang, lakukan. Jangan tunggu-tunggu corona selesai. Saya kasih 1 contoh, Saudara. Kemarin saya ngobrol sama salah satu staf gereja, lalu saya tanya, kapan mau nikah? Ya Pak, 3-5 tahun lagi, oke. Ada rencana punya rumah? Ada. Kapan? 3-5 tahun lagi. Kenapa? Lagi kumpulin DP. Oke, itu bagus sekali. Ya. Tapi menurut saya kalau bisa memungkinkan, daripada 3-5 tahun lagi beli rumah, lebih baik beli sekarang. Rumah lagi harganya lagi jatuh-jatuhnya. Pikirkan, atur, dan kemudian realisasikan. Nah, saya senang, saudara, ada beberapa staf-staf gereja yang beli rumah. Nah, bagus juga, saudara. Sekalipun di rumah bapakku banyak tempat tinggal, tapi di bumi ini, saudara mesti punya planning yang tepat dan baik. Oke, itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara, karena waktu saya tidak memberikan atau membaca ayat-ayatnya, Bapak Ibu boleh nanti buka di Filipi 3 ayat 13 sampai 15. Rasul Paulus bilang, aku berlari-lari, ya, mengejar tujuan surgawi ke depan. Saya langsung masuk kepada poin kedua, saudara. Bagaimana kita bertahan dan menang dalam tekanan. Ini poin yang penting. Masa-masa corona ini saya melihat ada yang gak tahan tekan. Ada yang kuat sekali, saudara, menghadapi masalah. Saya mengamati baik itu jemaat, pemimpin rohani. Ada orang kena masalah dikit, wah minta mati, minta berhenti, wah uring-uringan. Dengarkan kalau pria-pria, kalau istrimu dapat pria yang begitu, stres istrinya. Saudara, pria yang kuat, pria yang mengandalkan Tuhan, dia tetap tegar di masa sukar. Dia tahan. Ya. Bagaimana caranya kita kuat menghadapi tekanan hidup? Persoalan yang paling menekan sekarang adalah kita tidak bisa baca masa depan. Entah itu sebulan selesai, entah itu setahun. Kalau jelas kan kita bisa planning. Tapi ini kan nggak jelas, tidak terprediksi, tidak terplanning, salah-salah kita bisa meninggal dunia. Karena kita berhadapan dengan virus penyakit yang tidak kelihatan. Ya. Nah, disinilah kelihatan kapasitas rohani kita, bagaimana kita tahan menghadapi tekanan. Ada 2 contoh di Alkitab. Contoh yang pertama, saudara, adalah Raja Saul. Raja Saul, saudara, dia sangat tertekan, 7 hari lamanya, akhirnya dia ambil keputusan yang salah, dia tidak berwenang memberikan persembahan, ya, korban bakaran, tapi karena Samuel gak datang, dia tunggu-tunggu, akhirnya dia
bypass. Kita lihat 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 sampai ke-14. Saya bacakan ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Perhatikan, motivasi Saul memberikan korban persembahan bukan karena dia taat kepada Tuhan, bukan karena dia butuh pengurapan dan hadirat Tuhan, tapi dia lihat rakyat meninggalkan dia. Buru-buru dia kasih korban. Ya. Saudara, dasar kita ibadah, dasar kita bertahan adalah kepercayaan kita kepada Allah. Bukan sekedar ibadah yang dilihat orang. Wah, gak ibadah nih, nanti dosa, nanti gak diberkati, buru-buru datang ke gereja. Waduh, gak kebaktian nih, nanti Tuhan gak kasih berkat. Ya udah kita di rumah nonton sajalah, supaya tidak kehilangan berkat Tuhan. Enggak, saudara. Sikap hati kita dalam kita mempersembahkan korban dalam ibadah, dalam menghadap Tuhan, adalah karena kita tahu kita butuh Tuhan dengan aturan Tuhan, bukan dengan cara kita. Sesuai dengan perintah dan ketetapannya. Banyak orang asal kepepet, dia curang. Tuhan maklumlah katanya, Tuhan tahulah. Saya mau kuatkan saudara, di masa-masa corona ini, tetap taat kepada firman, tetap tidak kompromi, tetaplah beribadah dengan sungguh-sungguh, pasti saudara ada mujizat dan pertolongan. Saul ini kan musuhnya waktu itu orang Filistin besar jumlahnya. Dasar rakyatnya sudah dikit saudara. Makanya dia takut mereka lari semua, dia cepat-cepat naikkan korban. Saudara, saya mau tanya, kalau bukan pertolongan Tuhan, mana mungkin sih ada kemurahan orang yang dikit bisa menang sama orang yang banyak. Nah, kita bandingin beda sama Daud, orang yang dipilih Tuhan. Waktu itu Daud, banyak sih Daud tertekan, Daud tuh dikejar-kejar karena dia bersalah, itu lari tertekan bertahun-tahun. Sampai pura-pura gila. Kemudian saya mau angkat satu kisah, waktu dia diserang sama orang Amalek. Ya, 1 Samuel 30 ayat ke-3 sampai ke-6. Jadi masa itu Daud tertekan, terjepit. Perhatikan, bukan cuma 7 hari. Masa Daud jadi buronan itu bertahun-tahun. Tapi selalu akhir kisahnya dia kuat dan dia menang. Sudah lihat, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka dan yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ini rombongan pasukan Daud punya perumahan
disita, dijarah, anak-anak prajurit dan istrinya itu dibawa kabur. Ya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai apa? Mereka tidak kuat lagi menangis. Ini jauh lebih parah keadaannya daripada yang Saul hadapi. Terus juga kedua istri Daud ditawan, yakni Akhinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan, bukan cuma ditinggal, ini Daud mau dibunuh, dilemparin batu, dikeroyok sama orang-orangnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini bedanya saudara. Ketika dia tertekan, terjepit, Daud tidak mengandalkan siapa-siapa, dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Apa maksudnya menguatkan kepercayaan kepada Allah? Doa, puasa, cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Pak sudah Pak, belum ada jawaban. Terus menerus, terus bertekun. Gali firman. Cari hamba Tuhan, teman rohani, mentor. Luruskan yang lurus. Harus kembalikan perpuluhan, kembalikan. Harus menabur, menabur. Harus bertobat, bertobat. Kuatkan kepercayaan kepada Allah. Kita ini selamat karena mujizat. Kita ini bisa menang karena kasih karunia. Kita bisa diberkati karena anugerah. Bukan karena kita hebatnya berhitung, kuatnya pasukan, banyaknya orang bersama-sama dengan kita. Enggak, saudara. Kuatkan kepercayaanmu kepada Allah. Dunia ini akan semakin susah. Kok saudara hitung-hitungan gak ketemu. Tetapi ketika engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Allah, adakah yang mustahil buat Allah? Tidak. Bisnismu, pekerjaan, masa depan, pelayanan, anak, istri, keluarga, suami, semuanya ada kasih karunia. Semuanya ada kemurahan. Tidak ada yang mustahil. Selain engkau berpikir ke depan dengan hikmat, yang kedua saya mau engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Lewat apa? Taat sama firman-Nya. Firman Tuhan bilang apa? Taat. Jangan dikasih bumbu-bumbu yang membelok-belokkan. Murni lakukan firman, lakukan kehendak Tuhan. Pasti akan luar biasa. Hal yang ketiga, saudara, adalah dengarkan Roh Kudus. Ini penting. Masa-masa ini, saudara, tidak ada yang jelas. Bukan karena pemimpin gak jelas, ya, atau pemerintah gak jelas, tetapi seluruh dunia di dalam ketidakjelasan. Siapa yang bisa prediksi? Kita hormati, kita doakan pemerintah kita, tapi kemudian kita juga harus mendengarkan, taat kepada pemerintah. Lalu kemudian percaya kepada Roh Kudus, dengarkan Roh Kudus. Kalau kita ambil keputusan berdasarkan situasi dan kondisi, bisa sesat. Kemarin ada yang telepon saya, konseling, seorang misionaris. Dia bilang gini, saya mau kembali ke ladang misi di luar negeri, tetapi bayi saya baru 5 bulan. Ini situasi corona begini, penyakit kacau, apakah saya mesti kembali? Kemudian kalau saya tetap di sini, situasi juga gak ada kerjaan, kondisi juga susah, jadi bingung mau balik sana bisa keselamatan terancam, di sini ekonomi terancam. Ya, dia tanya saya, Ko Wahyong ada pandangan nggak? Saya bilang jangan ambil keputusan hanya melihat kondisi dan situasi. Nanti seperti Lot dan Abraham. Lihat tanaman hijau, tiba-tiba tahu-tahu kita jadi tiang garam. Jadi apa lihatnya?
puasa, dan tanya Tuhan. Lihat visi Tuhan. Seminggu kemudian dia kasih tahu saya, ya saya sudah mantap. Tuhan menaruh saya di ladang misi itu, apapun kondisinya saya mesti kembali. Bagus! Saudara mesti bekerja, bisnis, lakukan keputusan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Saya dengar ada yang sharing di video bagus sekali. Tuhan waktu suruh Nuh buat batra, besar tinggi tapi gak ada jendelanya. Unik sekali. Saya sempat ke Amerika, saudara, kemudian ada orang buat replika batra Nuh yang mirip percis aslinya, tidak ada jendelanya. Ya. Kok boleh nanti dilihat fotonya, saudara. Satu-satunya bisa lihat tuh dari atas, terbuka gitu saudara, supaya udara masuk mungkin. Saya lagi berpikir kenapa Tuhan gak buat jendelanya. Ya. Oh, karena Tuhan gak mau Nuh lihat keluar, lihat badai, lihat jutaan orang atau ribuan orang yang tenggelam minta tolong. Saudara tega gak? Kalau saya sih gak tega saudara. Sudahlah kasihan juga naikkan lagi 5 orang ya kan. Saudara toh gak akan tenggelam juga. Wah, Tuhan gak mau kita terpengaruh dengan situasi, kondisi, mau badai, mau kritis. Lihat ke atas, di atas ada tingkap yang terbuka. Ya, akhirnya Nuh juga gak tahu airnya surut sebatas mana karena gak bisa ngintip. Apa yang dia lakukan? Dia lepaskan merpati untuk tahu keadaan dan merpati membawa kabar kepadamu. Bapak Ibu tahu merpati itu melambangkan apa? Melambangkan Roh Kudus. Jadi selain saudara melihat, berpikir, saya lebih dorong saudara untuk dengarkan Roh Kudus. Roh Tuhan yang ada di hatimu akan bicara kepada engkau bagaimana engkau harus bertindak. Saya mau kesaksian saudara, dalam bulan-bulan ini kan dua bulan sudah tidak ibadah saudara. Jadi secara manajemen dan logika ya persembahan kita itu kan dari sisi kolekte itu menyusut banyak karena orang nggak datang dan belum terbiasa ngirim kolektenya. Jadi secara manajemen saya, Pak Kas, Pak Heri berpikir dan kemudian ngomong di tim keuangan gereja kita tuh Pak Aceh, Pak Thailand, Pak Anton, saya, kita berpikir saya mengusulkan supaya kalau begini terus, supaya kita panjang dan bijak, PK semua full timer dipotong 15% mulai dari bulan Mei. Ya, supaya kita bisa bertahan sama-sama nih. Pokoknya ada makanan, jadi semuanya oke dan sepakat. Tapi Pak Aceh, Pak Thailand, Pak Anton berdoa sama dengan saya, berharap tidak pakai potong PK. Oke, saya juga bilang begitu ke Pak Kas dan teman-teman. Otak kiri saya secara manajemen mesti bijak ngaturnya. Tapi kemudian iman saya mengatakan kita berdoa. Nah, jangan salah, orang-orang beriman bukan nekat saudara. Secara manajemen sistem mesti dijalankan. Ya, tapi kita berharap kepada Tuhan. Bukan cuma itu. Dalam 2 bulan Pak Santo, teman-teman yang lain, wah teman-teman kita di suku anak dalam kekurangan beras. Mesti kirim berapa ton, baik pribadi maupun kas ikut ambil bagian, ya kan. Kemudian di Padang ada hamba Tuhan yang juga minta dukungan. Kemudian di beberapa tempat saudara, dan bahkan juga lingkungan jemaat. Tapi semua jemaat memberi, bekerja. Setelah itu saudara, beberapa hari yang lalu ada juga gereja yang di Jakarta, pemimpinnya telepon saya. Dan mereka bilang waktu mereka berdoa, berpikir, Tuhan gerakkan mengirimkan sejumlah uang berkali-kali lipat dari yang kita taburkan untuk support hamba-hamba Tuhan. Ya, supaya pekerjaan misi ini tetap berjalan. Wah, puji Tuhan saudara.
aman terkendali. Saya mau pastikan bulan Mei tidak ada pemotongan PK. Lebih dari cukup. Haleluya. Oh mantap, saudara yang hadir nih rata-rata full time ya. Semua istrinya senyum dengan lega, saling memandang dan bahagia. Haleluya. Ya. Jadi saudara kerjakan dengan tuntunan Roh Kudus. Ini akan berlaku buat bisnis saudara, pekerjaan saudara. Kalau Tuhan bicara, Tuhan gerakkan, lakukan. Jangan terlalu banyak mengamat-ngamati, dengar berita sana sini, baca sampai berjam-jam berita corona, stres saudara. Lihat dari Nuh, tidak usah pakai jendela, langsung ke atas. Kalau nanti air bannya selesai, selesailah itu, turun. Haleluya, percaya berkat Tuhan lebih dari cukup. Dan saya mau dorong saudara menabur. Menabur kepada pekerjaan Tuhan, menabur kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kok saudara ada berkat dan Tuhan gerakkan, tabur. Inilah kesempatan baik untuk saudara menabur. Bahkan Tuhan bilang, karena kita, gereja kita dan jemaatnya rajin menabur, maka Tuhan memberkati kita. Ya. Kemarin, biasa Idul Fitri kita kasih berkat minuman ke tetangga, terus kita evaluasi, wah ini kebijaksanaan uang ketat, kalau enggak ditiadakan. Tapi Roh Kudus ngomong di hati saya, justru keadaan gini orang perlu dikasih yang manis-manis, ada penghiburan, ada berkat. Oke kalau gitu kita tetap tahun ini, hanya budgetnya kita kurangin sedikit. Nah kita percaya Tuhan menjadikan kita terang dan garam, menjadikan kita berkat dimanapun kita berada. Bukan cuma gereja kita, secara individu, pribadi Bapak Ibu, saya percaya Tuhan juga mau jadikan Bapak Ibu saudara berkat. Ya, lakukan itu. Bukan karena mau dipuji, kuat dan gagah. Bukan karena kita kaya, enggak. Tapi kita memang mesti jadi terang dan garam. Karena untuk itulah kita ditebus dan dipanggil. Dan saya sangat yakin Tuhan akan pelihara gereja kita, hidup setiap kita, bisnis pekerjaan Bapak Ibu. Apapun kondisinya, engkau pasti makan dan kenyang, ada damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mau berdoa mengucap syukur untuk corona yang kau izinkan. Kami belajar banyak dari hari-hari di rumah saja. Roh Kudus bicara kepada kami, tuntun langkah kami. Biarlah setiap kami menguatkan iman percaya kami kepada Allah, seperti yang Daud lakukan. Sehingga kami keluar sebagai pemenang. Bukan karena kami hebat, karena kami percaya kepada Allah. Tuhan berikan kami hikmat lewat diskusi, lewat suara Roh Kudus, lewat firman-Mu untuk kami berpikir jauh ke depan. Sehingga kami selalu jadi berkat, jadi terang, dan jadi garam. Berkat Tuhan atas kami, atas Belita Community, jemaat, dan semua anak-anak Tuhan. Dan bangsa kami Indonesia, berkati pemerintah kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati firman Tuhan di hari ini. Ada 3 prinsip tadi disampaikan oleh hambanya, ada hikmat dalam corona. Yang pertama tadi berpikir ke depan, yang kedua bertahan dalam tekanan, yang ketiga dengarkan Roh Kudus. Baiklah Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita semuanya. Dan kami seluruh penatua dan pemimpin tetap senantiasa mendorong Bapak Ibu dalam masa-masa ini. Kita tetap mendukung pelayanan Tuhan, memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dan lain ya kepada nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Dan
kesempatan ini juga kita ada QR code ya. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan persembahan perpuluhan lewat QR code dan persembahan dan lain ya yang ada tertera di layar Bapak Ibu. Nanti juga habis doa berkat nanti tetap ditampilkan. Jadi Bapak Ibu boleh ya men-scan QR code-nya sehingga ada lebih simple ya. Baiklah Bapak Ibu, ibadah kita hari ini kita akan akhiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan di hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada hikmat dalam hidup kami dalam masa-masa ini ya Tuhan. Sekalipun masa sulit ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga tetap belajar ya Tuhan, berpikir ke depan ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan sesuai dengan tuntunan-Mu ya Bapa. Kami senantiasa juga bertahan dalam tekanan ya Tuhan. Kami percaya juga kekuatan daripada-Mu ada bagi kami untuk memampukan kami menghadapi hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami senantiasa bersama dengan Engkau dan bergantung kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, tapi karena oleh Roh-Mu lah kami boleh mampu bertahan ya Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan, kami senantiasa taat mendengarkan suara-Mu lewat doa kami, lewat saudara seiman, lewat suami istri, bahkan yang lain. Tuhan berkati kami ya Bapa di surga, sehingga kami boleh taat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Terpujilah ya Tuhan Yesus, berkati seluruh yang jemaat-Mu ya Tuhan. Dia sudah mendengarkan firman-Mu di hari ini. Engkau memberkati hidup mereka, keluarga mereka, bahkan usaha bisnis mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau yang melawat, ada kemurahan Tuhan, ada kemurahan daripada-Mu ya Bapa buat bangsa kami Indonesia untuk menangani masa-masa ini Tuhan Yesus, sehingga masa COVID-19 ini cepat berlalu dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh tim medis yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah ya Tuhan. Engkau Allah juga memberkati setiap persembahan yang kami berikan di hari ini. Persembahan ucapan syukur, kolekte, perpuluhan, pembangunan, bahkan yang lain. Engkau sendiri Allah yang memberkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, arahkan hatimu. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Jika engkau setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di hari ini, maka diberkatilah engkau, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah nikah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati kau senantiasa sampai akhir hidupmu. Engkau tidak akan pernah berkekurangan sebab Allah yang menjamin masa depanmu. Terimalah berkat ini yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya dan menerima, sama-sama katakan Amin. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin Tuhan Yesus memberkati.